Ya, kita siapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, beberapa hari ini ada pertanyaan begini. Pak Ustaz, bagaimana kalau bacaan dalam Fatihah gitu, itu ada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dibaca begini, Iyyaka na'budu wa iyyaka, nah budunya lebih panjang begitu ya. Iya. Karena di tempat kami imam sepuh membaca seperti itu Pak Ustaz. Baik. Nah, sholatnya atau jamaah kami semua imam harus diulang, gimana nih Pak Ustaz gitu ya? Apa sholatnya kami harus semuanya diulang atau bagaimana nih Pak Ustaz nih? Jadi kami ragu-ragu nih. Iya Mas. Baik Pak Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Warattilil Qur'ana tartila. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat basa, para pecinta Al-Quran, para muallimil Quran, guru-guru Al-Quran dan muta'allimil Quran, adik-adik kita, para murid, para pelajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di sore ini kita bersama-sama di Majelis Mulbasah. Mohon maaf para pemirsa, Mas Ardi, dua pertemuan kemarin kami izin tidak. Biasanya langsung. Iya betul. Kami sudah yakin begitu benturan dengan tugas lain, masya Allah. Baik. Ini maulid. Iya betul. Memang edisi saat ini kami tadi seperti yang Mas Adi pertanyakan, kami akan membahas tentang suratul Fatihah buat para muharrik di NU. Kami selaku Rais Majelis Ilmi di Jamiatul Qura wal Hufadz ada tugas untuk menyapa bersama-sama para muharrik, para penggerak takmir masjid, para imam masjid, para pembaca-pembaca di masjid, terutama para imam masjid. Baik, dalam kesempatan ini memang kami akan menjelaskan tentang hal-hal kesalahan-kesalahan yang umum yang terjadi pada sebagian imam salat jamaah, sebagian, tidak seluruhnya, sebagian, terkhusus dalam bab suratul Fatihah. Ini menjadi sangat penting karena begitu pentingnya posisi imam dalam membaca surah Al-Fatihah yang baik dan benar. Di dalam kitab fikih dinyatakan bahwa li'annal imama dhaminun wa yatahammalu ala qiraatil ma'mum. Imam itu bertanggung jawab atas bacaannya makmum yang ada di belakangnya. Rasanya kalau imam tidak benar bacanya, itu berakibat pada makmum yang bacanya baik dan benar, itu tidak sah salatnya. Sekali lagi kita akan membahas tentang hal yang wajib, terutama di surah Fatihah yang merupakan rukun salat yang harus benar cara membacanya untuk seorang imam. Sekali lagi, imam yang menanggung makmum di belakangnya itu. Dan itu tidak mungkin bacaan yang tidak benar menanggung bacaan yang lain. Oleh karena ini sangat penting diperhatikan oleh para muharrir, para imam Quran, para imam salat jamaah, bahwa bacaan di dalam surah Al-Fatihah ada 7 surah. Diawali dari basmalah, harus benar-benar pas panjang pendeknya, terutama bacaan yang yughayirul makna awil i'rab yang sampai merubah makna. Ini yang berisiko sekali. Baik, di ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Sering kami mendengar atau menemukan
pada Ar-Rahman yang pertama benar, Ar-Rahim kadang terbaca Ar-Rahim, itu merubah huruf, itu jelas merubah makna. Ini berakibat sholatnya tidak sah bagi makmum yang lebih baik bacanya dari imam. Atau terbalik kadang, Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama hak, sama-sama hak. Itu hal yang merubah makna karena merubah huruf. Bahwa di dalam Al-Quran ada sendiri hak sendiri, hak sendiri, ha sendiri. Pastikan haknya harus tepat. Kemudian kesalahan yang kedua sering terjadi di ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu sering terbaca alhamdu. Jadi hak lagi. Alhamdulillah. Iya. Hak dibaca hak. Bukan alhamdulillah. Al-alamin dibaca al-alamin. Alamin. Oh, ini berat nih. Maknanya jadi alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun segala puji ya, bagi Allah zat yang Rabbil Alamin. Alamin bukan alamin. Ketika terbaca alamin maknanya tidak seperti alamin dan itu fatal. Itu termasuk kesalahan yang khata' jali dalam istilah ilmu tajwid ini. Yang mengakibatkan di sini kalau ada makmum yang lebih fasih dari imamnya, makmumnya bisa tidak sah. Begitu. Maliki yaumiddin. Benar Mas Ari tadi? Langsung kita jawab Maliki yaumiddin. Ziyadatul huruf. Maliki yaumiddin. Itu nambah huruf ya. Itu juga kesalahan yang khata' jali namanya. Khata' jali namanya, salah berat namanya. Maliki yaumiddin. Yang betul Maliki yaumiddin. Atau dalnya, mungkin karena faktor lahjah dialek. Ad-dalnya dibaca Z. Maliki yaumizzin, ya mizin. Sekali lagi, huruf Al-Quran ada tersendiri. Dan ketika merubah huruf itu merubah makna, yughayirul makna, merubah makna dan salatnya batal. Baik. Kemudian ayat yang keempat, iyyaka, ayat yang kelima, iyyaka, tasydidnya harus benar-benar tajam. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, sama ceritanya dengan tadi. Kalau ditambah ziyadatul huruf, menambah huruf. Iyyaka atau kan-nya dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tugasnya para takmir. Ada imam yang demikian, kita diingatkan bersama-sama, dipelajari diajari bersama-sama. Nanti atau mungkin diganti yang lebih fasih gitu. Ketika dibaca tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu namanya ziyadatul huruf, menambah huruf waw sehingga menjadi panjang. Juga itu keliru fatal, khata' jali namanya. Khata' jali namanya. Iyyaka itu pun walau hanya iyyaka tapi tasydidnya hilang, maknanya berubah. Iyyaka na'budu. Iya, iyyaka. Ini sering terjadi faktor lahjah, faktor dialek. Ada satu lahjah bahasa yang kesulitan menyebutkan tasydid. Ar-Rahman dibaca Ar-Rahmanirrahim, nirahim. Sama dengan itu. Iyyaka tidak ditekan tapi iyyaka. Ini maknanya kepada matahari kami menyembah, bukan kepada Allah. Itu maknanya berubah. Ihdinas siratal mustaqim. Sering-sering saya terangkan mustaqim. Ya risikonya pada sinnya. Kira-kira semacam itu. Boleh para pemirsa menanyakan tentang hal yang kita lanjutkan nanti. Luar biasa. Baik. Ini apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi dari ayat pertama surat Al-Fatihah, kemudian juga ayat terakhir tadi sudah dijelaskan mana hal-hal yang seringkali
ini terutama juga imam sholat ini Betul. kadang terlewatkan begitu ya. Iya. Banyak sekali. Akhirnya Jami'ah Qura wal Khattatin atau Khofat ya Iya. di Kabupaten Situbondo ini memberikan semacam apa ya Pak Ustaz? Pembelajaran. Betul, kami memang keliling terutama di tempat kami di Banyu Putih. Iya. Untuk para imam-imam kita mencoba diskusi tentang ini. Iya, baik. Ini menarik karena yang berkaitan dengan hal ini imamnya kadang-kadang sepuh nih Pak Ustadz. Iya. Mau diganti, wah ini sudah sesepuh kita, mau diganti juga gak enak. Kita mau yang ganti dengan anak muda baru kemarin sore kata begitu ya. Baik, ini menarik untuk kita perbincangkan, tapi kita harus break dulu Pak Ustadz. Baik. Kita akan menyimak informasi-informasi menarik terlebih dahulu dari Radio Jaringan. Setelah itu kita akan kembali lagi di Mall Bahasa, membahanakan Al-Quran lewat Radio Bahasa. Baik, Sobat Bahasa, terima kasih untuk Anda yang sore hari ini masih bersama kami di Mall Bahasa, membahanakan Al-Quran lewat Radio Bahasa. Nah, ini sangat menarik ini Sobat Bahasa untuk Anda yang ada niatan untuk umroh. Nah, percayakan umrah Anda pada JM Hafaz pimpinan ibunya Haja Juwairiyah Fawaid. Karena bulan Oktober ini Sobat Bahasa, JM Hafaz akan memberangkatkan umroh kembali. Jadi hampir setiap bulan ya. Jadi jangan Anda lewatkan nih Sobat Bahasa untuk umroh bersama JM Hafaz karena ada paket Istiqomah 2 yaitu 16 hari dengan biaya 33,5 juta rupiah. Insya Allah awal Oktober 2024 dengan fasilitas pesawat Lion Air, kemudian juga hotel bintang 5 di Mekah dan hotel bintang 4 di Madinah. City Tour Mekah dan sekaligus juga Madinah, umroh sebanyak 5 kali. Perlengkapan umroh lengkap Sobat Bahasa, manasik dan sekaligus juga bimbingan umroh 3 kali. Jadi dengan mutawif yang sudah berpengalaman ya, segera daftarkan diri Anda Sobat Bahasa. Ada informasi lebih lanjut ke Dedi 081 806 616 445 atau 085 311 140 762 Ela. Atau informasi lebih lanjut bisa datang ke Radio Bahasa FM. Baik, Ustadz, kita kembali lagi untuk berbincang-bincang di sore hari ini. Lantas nih Pak Ustadz, kalau sudah menemukan yang seperti ini, nah ini bagaimana? Menarik tadi Mas Ardi. Itu yang nih maksudnya. Imamnya sepuh gitu. Ada kesulitan tersendiri, benar, Masya Allah, benar. Kriterianya sebenarnya begini kan. Dalam kitab fikih kriteria seorang imam urutannya. Satu al-afqah, yang lebih faham fikih, faham dalam bab sholatnya. Tidak harus fikih ahli fikih, faham tentang sholat, itu afqah. Yang kedua akro, yang lebih baik bacaannya, lebih baik bacaannya, urutannya begitu. Yang ketiga al-aura, lebih warok. Yang ketiga al-ansab, nasabnya lebih baik. Kan ada di tokoh itu nasab putranya tokoh dan sebagainya. Yang kelima al-asyah itu yang usia di belakang. Kalau misalkan ada sama-sama tapi usianya lebih sepuh, yaitu usianya lebih sepuh. Tapi ada yang lebih muda tapi nyatanya lebih akrab deh, lebih bagus ngaji ya ini. Yang sepuh ngalah gitu. Saya hanya menyampaikan ketentuan yang ada di kita begitu. Bagaimana sepuh ngajinya tapi sepatahnya banyak yang rusak. Itu yang disebut dengan umi namanya, itu dalam kategori imam. Imam ada 3 kategori. Satu qori yang bacaan sudah benar, bukan qori suaranya bagus, bukan. Bacaan sudah benar, tidak salah, itu qori. Kemudian yang kedua ummi. Ummi ada kesalahan-kesalahan. Nah ini di kampung yang memang itu adanya misalnya tidak masalah. Tapi ketika jamaahnya makmumnya ada yang qori, berakibat makmumnya yang dasar. Makmum yang baik tidak boleh bermakmum dengan imam yang banyak salahnya ngaji. Yang ketiga imam lahin, banyak salahnya. Seperti yang saya ceritakan kemarin di satu tempat yang udah adanya begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalkan semuanya makmumnya begitu. Ya sah saja itu kan, memang itu adanya sudah. Cuma ketika kita masuk ke kelompok itu, kita lebih afqah, lebih faqih, lebih akrab, lebih baik ngajinya. Ya jangan, ya susah juga mau menggantikan, susah kan. Katamu kan. Ya tidak boleh bermakmum dengan yang lahin begitu. Yang imamnya ngajinya fatihahnya rusak, kurang baik, kurang tepat begitu. Sekali lagi al-asyah memang di urutan kelima. Misalkan sama ada yang sepuh, kemudian ada yang muda ternyata lebih akrab, itu malah di urutan kedua itu mempersilakan yang muda.
Yang muda lah, bukan anak-anak yang muda gitu kan. Yang Ya muda. betul, yang muda. Baca. Iya. Sekali lagi al-afqah, al-aqra, al-awra, al-asbah, al-asbab, nasab, al-ansab, al-asyah. Begitu. Baik. Nah, sebenarnya ini kan kembali lagi nih Pak Ustaz. Peranan dalam hal ini pengurus JG. Iya. Lagi kan begitu. Betul. Nah, Ya kami tidak bosan-bosan menyampaikan itu. Tapi tentu melalui para takmir ini. Kan Iya. urusan membentuk kan urusan takmir ini. Takmir, tokoh masyarakat yang ada. Kami hanya mengumpulkan para imam ini yang kira-kira yang benar bacaan Fatihahnya seperti yang saya sampaikan tadi. selama ini masih belum semua kecamatan masih Belum, Ustaz, ya? belum. Masih terus jalan lagi. Ya baik. Seperti tadi kemudian ada pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Ini bagaimana Ustaz? Masih ada. Betul, kalau yang itu bacaan tawalud namanya dan itu bukan kategori yang saya sebutkan tadi. Bukan kategori kesalahan yang berat. Ya. Tidak merubah makna. Alham tawalud. Jadi gunnah panjangnya lebih sedikit itu. Ya. Kecuali yang tadi yang tidak panjang dipanjangkan, beda-beda nambah huruf itu. Iya, gunnahnya itu kesalahan yang khafi namanya. Iya. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan tadi di jalur WhatsApp berarti ini salah begitu ya Pak Ustaz? Betul. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka, nah gitu ya. Iya. Jadi Iya, sama dengan salah. Itu yang saya sebutkan ziyadatul huruf. Itu ada kesalahan jali namanya. Kesalahan berat. Ya, merubah i'rabnya, maknanya juga begitu. Iya. Jadi karena kan dalam Fatihah ini Fatihah yang paling pertama terlebih dahulu, terutama dalam sholat kan. Lah, Fatihah kita yang bidang Fatihah karena memang Fatihah rukun sholat. Iya. Urusan suratnya ada kesalahan-kesalahan itu memang hal yang sunnah itu. Tidak sampai merusak, membatalkan sholat itu. Sekali lagi ini buat para imam, al-imam dhaminun wa yatahmalu ala qiraatil ma'mum. Punya tanggung jawab menanggung qiraahnya makmum. Oleh karena imam harus lebih tepat. Harus tepat. Nah, ada nggak bacaan-bacaan yang sebenarnya dalam hal ini juga harus diperhatikan, gitu Pak Ustaz, terutama juga imam-imam sholat ini Pak Ustaz. Ini kira-kira semacam itu tadi dari takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf, hati-hati. Qaf kasrah rawan menjadi kaf. Mustaqim. Masuk kategori berat tadi. Qaf berubah jadi kaf. Hati-hati. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sederhananya semacam itu. Tidak ada alasan. Tidak bisa melagu. Ini juga polos-polos. Mas Adi bisa coba Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mundur sinnya jangan mencucuk, keliru kesat hampir mus, bukan mus. Karena sin istighfar. Mustaqim. Ihdinas diorang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Masya Allah, ini sudah bisa jadi imam masjid Al-Akbar. Sama itu sudah benar pasalnya. Sama-sama. Iya. Salah kita perbaiki kayak gitu ya. Jadi sobat, mengajak sobat bahasa mudah semacam itu. Saya yakin. Sakati di awal saya di awal pengantar sebagian, tidak semua, sebagian. Sebagian ada yang sering kami ada melaporkan bacaan imamnya pandang pendeknya kurang tepat. Ya ini melalui majelis ini. Enggak seluruhnya. Kita berharap gitu Pak Ustadz lewat mall ini kita mengaji bersama-sama. Salah. Iya, saya tunggu memang para pemirsa yang ingin mengaji lewat ini, saya ingin tahu boleh. Kita interaktif di sini, bertanya dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti juga pertemuan yang akan datang juga kita akan lanjutkan ini ya. Yang lain terutama juga kembali lagi ke tajwid, bacaan, sifat-sifat huruf dan makhorijil huruf. Insyaallah. Nah, ini luar biasa kalau kita juga berbicara mengenai bahasa dan sekaligus juga mempelajari Al-Qur'an. Tidak ada bosan-bosannya. Kalau kita terus belajar Al-Qur'an, semakin cinta kita akan Al-Qur'an. Kan sobat bahasa. Nah, saya yakin itu. Kalau kita belajar Al-Qur'an, semakin cinta kita akan Al-Qur'an. Beda dengan hal yang lain, gitu ya. Baik, Ustaz, menarik sekali. Sayang sekali waktu kita juga sangat terbatas di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa manfaat kita semua. Amin. Dan kita juga bisa mengambil hikmah. Terima kasih Pak Ustaz atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.